Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dan di hari ini yang kita nanti-nantikan dari kemarin, bahkan dari 2 hari yang lalu, sebuah podcast perdana, sebuah agenda digital yang tentunya tidak hanya live saja di Facebook, Instagram, dan juga YouTube, tapi juga menghadirkan audiens. Tepatnya di pagi hari ini di Hotel Platinum Kota Balikpapan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sebelah kiri saya, di samping saya sudah hadir sosok yang tentunya sangat kita sering ambil inspirasinya, Bapak Anies Mata. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Sehat walafiat. Baru selesai sarapan. Seger sebenarnya. Pasti penasaran dengar suara beliau, sudah sepertinya jelas sarapannya berapa porsi tadi ini ya. Sebelum lebih lanjut, ada sebuah tayangan spesial di pagi hari ini mengawali acara podcast kita di pagi hari ini tentang apa sih Partai Gelora dan seperti apa prosesnya kemarin pendiriannya oleh Bapak Anies Mata. Kita saksikan bersama. Di awal ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Sesuai tema kita masih di bulan November ini tentang pahlawan. Untuk di awal ini 4 kata untuk menggambarkan Partai Gelora. Karena 4 ini kita kan adalah rangkaian acara dari Rakor Bangker 4. Jadi kita simbolkan 4 ini ya untuk hari ini. 4 kata Bapak untuk menggambarkan Partai Gelora. Yang pertama, platform. Artinya partai ini membawa arah baru bagi Indonesia, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. 5 besar dunia, luar biasa. Yang kedua, representasi. Artinya partai ini mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa kecuali. Tanpa terkecuali. Iya. Jadi ini partai terbuka untuk semua. Ketiga, Yang ketiga, kolaborasi. collaboration. Oke. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan semua kelompok masyarakat. Jadi kalau mau digambarkan secara sederhana, Partai Gelora ini adalah rumah Indonesia. Rumah Indonesia, luar biasa. Semua orang punya kamar di dalam rumah besar Indonesia ini, dan setiap penghuninya datang dengan semangat kolaborasi. Luar biasa. Punya kamar, punya dapur bersama juga Bapak ya? Iya. Sofa bersama. Yang keempat Bapak? Nah, yang keempat ini yang penting. Kalau kita kerja tidak ada energi, tidak enak. Pekerjaan tidak selesai, jadi harus ada gelora. Ibarat sarapan pagi nih Bapak. Luar biasa. Jadi gelora itu maknanya adalah energi. Energi. Jadi kita ada kekuatan, ada energi, ada tenaga untuk menuntaskan misi. Luar biasa. 4 yang menjadi simbol, 4 kata ya untuk mengawali pagi hari kita ini tentang gelora. Oke, yang kedua masih 4 lagi. Ini 4 terus ini ya? Iya, 4 terus ini. 4 kata tentang kepahlawanan. Nah, Kalau tadi gelora, sekarang tentang kepahlawanan. yang pertama, pahlawan itu orang biasa, Orang biasa. bukan orang luar biasa. Oke. Ini penting digarisbawahi, karena banyak orang berpikir bahwa para pahlawan itu adalah manusia spesial. Ya, betul. Jadi kalau kita bilang pahlawan itu orang biasa, artinya ya kayak kita ini semua yang hadir di tempat ini, dilahirkan dengan bakat menjadi pahlawan. Itu satu ya. Satu. Jadi pahlawan itu pada dasarnya adalah orang-orang biasa. Yang kedua, pahlawan itu punya mimpi. Ini orang biasa tapi mimpinya besar. Karena itu ada jarak antara mimpinya dengan kenyataannya. Iya kan? Karena dia orang biasa tapi mimpinya besar. Ya, kayak kita di Partai Gelora ini, sekumpulan orang biasa punya mimpi menjadikan Indonesia sebagai 5 besar. 5 besar dunia. Besar sekali.
ketiga, pahlawan itu berani berbeda. Beda. Karena kalau kita punya tujuan besar, pasti cara mencapainya berbeda dengan yang dipikirkan kebanyakan orang. Gitu ya. Berbeda dengan kebanyakan yang dipikirkan orang. Jadi maksudnya berani berbeda itu unik ya. Cara kerjanya itu unik. Siap. Yang ketiga, yang keempat, ini orang biasa, punya mimpi besar, punya cara kerja sendiri, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Luar biasa. Orang biasa punya mimpi besar, beda caranya, tapi bisa mengerjakan pekerjaan luar biasa. Iya, Wow. Padahal hanya orang biasa. orang biasa. Pertanyaan, kenapa ingin mengambil kata atau sosok orang biasa dibanding ada banyak orang yang mungkin bagi dia luar biasa? Karena kita menyaksikan bahwa banyak peran besar yang ada dalam sejarah. Kenyataannya memang dilakukan oleh orang-orang biasa. Oh, oke. Kenapa saya perlu menggarisbawahi orang biasa ini? Karena pada dasarnya kita tampak tidak luar biasa sebab kita tidak mengetahui kekuatan yang kita punya. Dan kekuatan yang ada di dalam diri manusia itu baru keluar kalau dia diberikan tantangan, dieksploitasi oleh tantangan. Karena itu ini kaidah yang penting dalam sejarah. Kaidah yang disebut dengan challenge and response. Tahaddi wal istijabah. Manusia itu bergerak kalau ditantang. Jadi kalau ada tantangan, manusia bergerak. Waktu dia bergerak, satu persatu kemampuan yang ada di dalam dirinya keluar, yang tadinya dia tidak tahu bahwa itu ada. Contohnya misalnya, kita semua ada di ruangan ini kan, di lantai C kalau nggak salah. Iya, betul, lantai C, bangku. Kan tidak ada di antara kita yang membayangkan bisa lompat dari gedung lantai C ini ke bawah kan? Enggak ada. Iya nggak? Ada yang bayangkan bisa nggak? Enggak ada yang bisa. Tapi kalau ada kebakaran, kita lompat rame-rame nggak? Rame-rame. Iya kan? Jadi tantangan survival misalnya itu membuat orang pasti mengeluarkan seluruh kemampuannya yang tadinya tidak dia ketahui bahwa dia bisa. Wow. Makanya Allah menciptakan tantangan itu sebagai karunia dan rahmat bagi manusia. Jadi kita ini orang biasa tapi sebenarnya luar biasa. Cuma kita tidak tahu bahwa kita ini luar biasa. Bagaimana cara kita menantang diri kita? Kita bikin mimpi yang besar. Orang Indonesia ini orang-orang hebat. Cuma mereka tidak sadar bahwa mereka itu hebat. Contohnya Candi Borobudur. Itu kan peninggalan sejarah berapa ratus tahun lalu kan? Beratus-ratus tahun lalu peninggalan itu kan? Benar. Dan dicatat sebagai karya arsitektur yang merupakan salah satu dari keajaiban Dunia. dunia. Itu artinya apa? Melawan keterbatasan. Artinya ini bangsa yang hebat. Tapi antara pencapaian kita dengan potensi kita sekarang ada gap yang terlalu jauh. Kenapa gap ini ada? Karena kita ini punya penyakit. Nah, penyakit orang Indonesia itu takut pada mimpi besar. Oke. Jadi kalau kita ajari dia, kita ajak dia punya mimpi besar, mereka bilang nggak usah. Yang sederhana aja lah hidup ya, begini-begini aja lah. Nah itu. Iya. Ini kelihatannya banyak orang Makassar juga di sini. Orang Makassar biasa kalau mimpi biasa iya mau kata. Yang biasa aja lah, yang biasa aja. Banyak orang. Jadi coba kita ajak mereka bermimpi besar. Makanya dulu kalau kita lihat dalam sejarah para pemimpin dunia, kan selalu mereka mengatakan kita ingin memimpin dunia. Dia nggak cuma pikir negaranya, dia bikin negaranya menjadi panggung tempat dia memimpin dunia. Begitulah orang Amerika berpikir, begitu orang Eropa dulu berpikir, begitu dulu orang Yunani berpikir, begitu dulu orang Persia berpikir.
Maka kata Rasulullah SAW, seandainya nubuah, kenabian itu bukan karunia, bukan pemberian dari Allah, tapi sesuatu yang bisa diraih dengan usaha manusia, maka yang bisa pertama kali mencapainya orang-orang Persia. Kita sekarang di Indonesia ini, kalau kita mau membuat Indonesia ini menjadi negara raksasa, menjadi 5 besar dunia, kita mesti mengajari seluruh warganya terlebih dahulu untuk berani bermimpi besar. Berani bermimpi. Nah, dengan cara bermimpi seperti itu, kita seperti mengeluarkan tenaga dalam yang selama ini tersembunyi. Ya. Orang-orang biasa yang mengeluarkan tenaganya. Nah, kalau sudah keluar tenaganya semuanya, baru kita bisa, misalnya nih ya, kemampuan otak kita misalnya. Itu tidak sampai 10% yang kita gunakan sehari-hari. Tidak sampai. Karena tidak dieksploitasi, tidak ditekan oleh masalah. Nah, makanya ada satu analisa, kenapa negara-negara yang memimpin dunia dalam sejarah itu berasal dari negara yang alamnya keras, yang penuh masalah. penuh masalah. Betul. Ini ibu-ibu di sini mungkin tidak bisa membayangkan kalau misalnya ada di luar ruangan yang dinginnya misalnya minus 20 misalnya. Di Siberia, di Rusia, puncak dinginnya kalau dingin betul itu bisa sampai minus 73. Wah. Dan ibu-ibu di sana masih bisa keluar berdagang kalau minusnya 52 sampai 56, 58. Masih dagang di pinggir jalan. Karena sudah beradaptasi dengan tantangan itu. Karena luar biasa. Alamnya keras, orang jadi terbiasa. Saya punya kebiasaan itu selalu suka jalan darat di mana-mana saya. Di Rusia saya pernah jalan darat keliling malam-malam. Jalan darat maksudnya jalan kaki, naik mobil? Naik mobil, Oh, naik tapi mobil. kampung-kampung ya. Saya kira jalan kaki, Pak. Naik pesawat, terus jalan lagi, naik masuk kampung-kampung, naik ke gunung-gunung. Di Eropa juga begitu, kalau di Indonesia dari dulu. Saya suka jalan Olahraga, Pak ya. lewat darat, lihat sih kehidupan, bagaimana cara orang hidup. Berarti sama dengan salah satu bidang DPN yang namanya Gahora. Nah, Gaya hidup dan olahraga. Kebetulan ada ketuanya di depan sini ya. Jadi ternyata bidang itu juga menggambarkan dari sosok ketum kita yang memang sudah senang berolahraga. Baik Pak, karena tadi saya menarik ibarat logika tadi. Kita hari ini dalam kondisi tenang seperti ini tidak bisa membayangkan ketika kita lompat dari lantai C ini ke bawah. Tapi ketika ada tantangan, ada kebakaran, rame-rame kita bahkan berebutan lompat. Berarti ini bisa saya katakan bahwa pahlawan itu tidak akan muncul ketika tidak ada masalah atau krisis. Bisa jadi krisis itulah yang membentuk para pahlawan. Bagaimana menurut Bapak Anies Mata, seperti apa cara pahlawan memandang sebuah krisis? nah, itulah takdirnya Partai Gelora. Luar biasa. Krisis. Hadir di tengah krisis, Pak. Mereka yang ditakdirkan lahir di tengah krisis adalah mereka yang ditakdirkan menyelesaikan krisis itu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kita bersyukur, makanya ruh yang kita ambil dari kelahiran partai ini dilahirkan pada 28 Oktober pada momen Sumpah Pemuda, dideklarasikan pada hari pahlawan. Benar. Makanya namanya gelombang. Gelombang itu energi. Dan perlu kita tahu bahwa Indonesia ini secara geografi 2/3-nya itu laut. Wilayah kita ini 2/3-nya laut. Itu yang membedakan kita dengan China. Itu yang membedakan kita dengan Amerika. Itu yang membedakan kita dengan Eropa. Kita ini negara kepulauan. Pulaunya ada lebih dari 17.000. Kalau darat kita dikumpulkan semuanya dibanding dengan laut kita itu 2/3. Lebih banyak, Pak ya. Nah, luas laut kita ini itu sama dengan luas laut Mediterania. Besar sekali. Jadi jangan pikir ini negara kecil, ini negara besar ini. Ini negara besar. Dan sekarang kita menghadapi krisis. Krisis ini akan panjang. Makanya saya sebut krisis ini berlarut, bersifat sistemik dan multidimensi.
Jadi yang pertama pandemi, sekarang sudah masuk ke tahap 2, Ekonomi. yaitu krisis ekonomi. Kalau tidak dimanage dengan baik, ini akan berkembang menjadi krisis sosial. Kalau tidak dimanage dengan baik, krisis sosial ini akan berkembang menjadi krisis politik. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Tapi krisis ini juga menyimpan peluang. Karena selama krisis yang lama ini berlangsung, sebenarnya yang nanti akan berlangsung itu ada 2 yang paling besar. Apa itu? Yang pertama adalah penataan ulang sistem global. Yang kedua, penyeimbangan ulang kekuatan global. Penataan dan penyeimbangan. Jadi dalam sejarah itu ada kaidah begini. Ini para filsafat, ahli filsafat sejarah. Yang namanya sistem global itu biasanya umurnya 20 tahun kali 4, sekitar 80 tahun. Dalam masa 80 tahun itu dia akan mengalami perubahan-perubahan penting setiap 20 tahun di dalamnya. Ya. Nah, setelah dia mendekati 80 tahun, dia akan menghadapi siklus 1 abad namanya. Nah, siklus 1 abad ini nanti itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistemnya secara keseluruhan, kemudian pada kepemimpinannya. Misalnya, kalau kita tarik sejarah 500 tahun terakhir ini yang disebut sebagai sejarah modern, abad ke-16 itu dipimpin oleh Portugis. Ya. Abad ke-17 itu dipimpin oleh Belanda. Makanya Belanda masuk ke sini dulu, kita dijajah itu waktu Belanda lagi kuat-kuatnya. Dan perlu kita tahu bahwa dari gula saja yang diambil oleh Belanda dari Indonesia, gula saja, ini gula, saya catat. Ini penelitian di Harvard. Ini penelitian di Harvard. Dari gula saja yang diambil dari Indonesia itu memenuhi 1/3 PDB produk domestik bruto Belanda pada abad itu. Banyak sekali yang diambil. Pantas Nah, abad ke-18 Belanda diganti oleh Inggris. Nah, Inggris lebih cerdas. Abad ke-19 masih abadnya Inggris. Tapi abad ke-20 ini bukan lagi abadnya Inggris, ini abadnya Amerika. Sekarang. Nah, sekarang usia sistem global ini itu sudah hampir 80 tahun. Yang disebut tatanan global sekarang ini itu dibuat setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Yang disebut sekarang. Payung besarnya namanya PBB. Nah, di dalamnya ada lembaga ekonomi namanya Bank Dunia, ada IMF dan seterusnya. Ini institusi dari sistem-sistem itu. Betul. Ya. Nah, ini yang sekarang tatanan ini mulai tidak efektif, tidak bekerja. Nah, ini muncul seperti pilkada. Amerika sekarang ini adalah incumbent. Ada penantangnya namanya China. Apakah penantang ini akan berhasil? Tidak ada yang tahu. Apakah Amerika bisa memperpanjang supremasinya? Tidak ada yang tahu. Tapi ini zaman pergolakan. Nah, di zaman pergolakan ini akan ada penataan ulang pada sistem ini, akan ada pergantian pada kepemimpinan. Kalau Amerika tidak mengerti mempertahankan kepemimpinannya. Nah, inilah peluangnya. Siapa yang masuk dalam percaturan global di saat-saat seperti ini, dia akan menjadi bagian dari kepemimpinan global di masa yang akan datang. Insya Allah Indonesia. Nah, itu sebabnya kita di Partai Gelora belajar dari Sumpah Pemuda. Kita tidak fokus pada krisisnya, tapi kita fokus pada peluangnya. Saya ulangi kembali ya. Kita tidak fokus pada krisisnya, tapi kita fokus pada Peluangnya. Dulu waktu Sumpah Pemuda diikrarkan, kita masih dijajah tidak? Sedang. Masih. Iya kan? Sumpah Pemuda itu tidak menyelesaikan penjajahan dengan sendirinya, tapi Sumpah Pemuda menjadikan kemerdekaan sebagai keniscayaan. Betul. Kemerdekaan bukan lagi masalah mungkin atau tidak, dia sudah menjadi keniscayaan, tinggal masalah waktu. Jadi waktu Jepang kalah dalam Perang Pasifik, seketika kita menganggap itulah celahnya. Kenapa? Karena kita sudah menghadapi penjajahan dengan cara yang berbeda. Sebelumnya kita menghadapi penjajahan secara sendiri-sendiri. Kerajaan Indonesia terbagi dalam kerajaan kecil-kecil,
ini berhadapan dengan penjajah sendiri-sendiri, kalah semuanya. Ya kan, perlawanan daerah, kalah semuanya. Nah, tapi setelah Sumpah Pemuda, kita menghadapi penjajahan sebagai satu badan, sebagai satu identitas, namanya Indonesia. Dan itulah sumber dari munculnya para pahlawan. Ya. Dari situ kemudian kita menjadi kuat, kita menjadi besar. Awal dari optimisme. Nah, jadi apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda pada waktu itu? Peluang. Dia tidak pikirkan lagi penjajahan. Yang dia pikirkan adalah Peluang. Sekarang kita membawa cita-cita menjadikan Indonesia 5 besar dunia karena kita fokus pada Peluang. Bukan kita krisis. melihat peluang itu, kita tidak melihat krisis ini. Karena krisis ini akan selesai dengan sendirinya begitu kita masuk ke sini. Betul. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau kita tidak menjadi bagian dari kepemimpinan dunia, nanti negara besar ini bertengkar, kita yang jadi korban. Ya, Betul. saya kasih contoh misalnya. Dulu Eropa bentrok sesama mereka, bertarung sesama negara-negara Eropa. Akhirnya sama-sama cari sumber daya, masing-masing keluar cari sumber daya untuk memperkaya negaranya. Sampailah Belanda ke sini, sampailah Portugis ke sini. Iya kan? Iya. Mereka bertengkar di Eropa, kita dijajah di Indonesia. Sibuk sendiri. Iya kan? Kita lihat lagi waktu Perang Dingin. Ada perang antara blok barat dan blok timur. Masing-masing negara ini melakukan rekrutmen kepada semua negara lain. Komunis datang ke sini melakukan rekrutmen. Dia bikin partai komunis. Ya kan? Tahun 65 terjadilah G30S PKI. Ini apa urusannya kita di sini bertengkar sesama anak bangsa yang tadinya hidup damai, kita merdeka sama-sama, kita berjuang sama-sama, tiba-tiba kita saling bunuh. Jadi peristiwa G30 SPKI itu namanya residu Perang Dingin. Betul. Jadi gajah bertengkar di atas, kita yang kena injak di bawah. Karena kita jadi Korban. dijadikan Dampak. sebagai ujung tombak dari pertarungan mereka ini. Baik. Kita jadi bonekanya mereka semuanya. Nah, kalau kita tidak mau menjadi korban dari pertarungan global itu, kita harus mulai jadi pemimpin dan ikut membuat aturan-aturan dunia. Nah, itu baru benar. Luar biasa. Menjadi pemimpin dan ikut dengan aturan dunia. Bapak Anies, menarik tadi bagaimana pahlawan berpikir krisis, fokusnya adalah tentang peluang, tidak fokus tentang masalahnya. Kemudian di closing tadi, kita salah satu menjadi peluangnya adalah memimpin. Apa bedanya pemimpin dan pahlawan? Kalaupun ada kesamaannya, apa persamaannya dari pemimpin dan pahlawan? Kepahlawanan itu ruh. Saya ulangi kembali. Kepahlawanan itu ruh, spirit, semangat. Yaitu semangat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kepemimpinan itu adalah kecakapan menjadikan ruh itu menjadi kenyataan. Luar biasa. Jadi tetap saling berkesinambung, Bapak. Ya, biar jelas ya. Jadi kepemimpinan itu adalah kecakapan, kemampuan menjadikan ruh ini, Rasional. ruh, semangat menciptakan hal-hal yang luar biasa menjadi kenyataan. Jadi ini kombinasi antara semangat, ruh, spirit, cita-cita, dan kemampuan. Nah, itulah yang menciptakan realita. Itulah yang menciptakan kenyataan. Ruhnya menciptakan 5 besar kekuatan dunia, memimpin menjadi kenyataannya. Nah, memimpin ini artinya dia tahu bagaimana menjadikan mimpi itu sebagai kenyataan. Kira-kira kalau kita mau pakai bahasa kita sekarang ini secara sederhana, kira-kira saya bisa bilang begini. Ku tahu yang ku mau dan ku tahu bagaimana mencapai yang ku mau. Asik. Tepuk tangan dulu buat Bapak Anies. Luar biasa Pak Anies ya. Dengan kita mendengar beliau, kita tahu seperti apa kondisi global, tidak hanya kondisi Indonesia, bahkan sejarah Indonesia juga. Bagaimana sebuah sumber optimisme bangsa ini lahir dari para pemuda yang tidak fokus kepada krisis, tapi fokus kepada peluang. Baik, masih di kaitannya tentang pemimpin dan pahlawan. Bapak Anies Mata, bila nanti
Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini menjadi para pahlawan bangsa ini beserta para anggotanya dan juga masyarakat Indonesia, dan Bapak Anies Mata menjadi pemimpin bangsa ini. Apa 4 langkah yang dilakukan seorang pemimpin dan para pahlawannya? 4 langkah lagi, Bapak. 4 langkah. Ya, kita sudah buka rahasia dong kalau udah sekarang. Yang umumnya aja. Nah, saya belum mau buka yang ini, tapi saya mau jelaskan cara berpikirnya dulu. Siap. Jadi kalau saya bilang ku tahu yang ku mau dan ku tahu cara mencapainya, itu artinya kita punya cita-cita menjadikan Indonesia 5 besar dunia, dan kita punya peta jalan menuju ke sana. Punya petanya sudah ya? Ada peta jalannya menuju ke sana. Coba belum bisa dihampar ini, Pak. Nah, peta ini belum kita buka. Iya. Nanti kalau sudah ada debat, Menarik, luar biasa ini. terbuka baru kita buka. Wih, tepuk tangan dong. Ini peta ini menjadi Cuma kita membuat gerbangnya. simbol, bahasa simbol dari peta baru itu namanya arah baru Indonesia. Luar biasa. Inilah yang kita pakai simbol ini. Ini adalah simbol arah Ini ya. baru Indonesia. Indonesia. Nanti tinggal tambah sedikit lagi. Arah baru Indonesia, wajah baru Indonesia. Wih, luar biasa. Jelas sekali ya kode kepemimpinan Tapi ini. supaya sederhana, saya jelaskan sedikit. Kita kasih dulu isyarat-isyarat. Ya, siap. Ini yang kita nanti, Pak. Silakan. Jadi Indonesia ini ibaratnya ini mobil besar, cc-nya besar, suspensinya bagus. Sayangnya mobil ini ada di jalur lambat. Nah, kemarin dari Samarinda ke sini dulu, saya dari dulu sekali saya suka ke sini ya. Selalu lewat darat, ya jalan berliku gitu ya. Baru kali ini lewat tol. Samarinda Balikpapan. Kali ini sudah ada tolnya. Iya, betul. Jadi kita jalan, ini mobil besar yang namanya Indonesia ini ada di jalur lambat. Di jalur lambat ini banyak polisi tidurnya. Iya. Ya kan? Lubang-lubang. Banyak lubang-lubangnya. Nah, tugas Partai Gelora adalah ini mobil, coba kita cari GPS baru. Kita pindahkan dari jalur lambat masuk ke jalur cepat. Iya, betul. Ya kan? Supaya antara mobilnya yang cc-nya besar dengan jalan tolnya, nah itu kompak, sama. Nah, yang kita maksud dengan arah baru Indonesia adalah GPS ini. Nah, memang GPS ini kadang-kadang mobilnya bagus, jalannya sudah lancar. Masalahnya di sopir. Di supirnya Jadi lagi. kita perlu arah baru, kita juga perlu Wajah baru. Luar biasa. Keren ya. Sepertinya kita udah dalam proses menyiapkan entah mobilnya, jalan tolnya, GPS-nya sampai supirnya ini, Bapak. ini kalau mobilnya sudah ada. Mobil sudah ada. Jalan cepat juga ini ada. Cuma kita ini tidak tahu cara keluar dari jalur lambat ke jalur cepat. GPS-nya. Nah, ini ada masalah di GPS-nya ini. Iya. Google-nya nggak tahu, Google-nya nggak kerja dengan benar ya. Oke. Ya, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan dari bagaimana Gelora ini membentuk pahlawan, terus bagaimana filosofi pahlawan di dalam benak seorang Bapak Anies Mata. Ada lagi satu hal yang mungkin audiens yang di rumah ataupun yang di hari ini datang di Ballroom Platinum, bahwa Bapak Anies Mata ini pernah menulis sebuah buku tentang kepahlawanan. Judulnya adalah Mencari Pahlawan Indonesia. Benar, Pak ya? Tahun 2004 silam kalau tidak salah. Kenapa harus mencari? Kenapa tidak membentuk mungkin? Kenapa, Pak? Mencari Pahlawan Indonesia, itu buku yang saya tulis dulu. Sebenarnya itu artikel ya, pendek-pendek. Yang satu artikel itu biasanya dibaca 2 menit. Sebagian besar artikel itu ditulis di jalan, ada di atas bot, ada di pesawat, ada di mobil, hampir tidak ada, sedikit sekali yang ditulis di balik meja, jalan-jalan. Oke. Saya ingat sebagian dari artikel itu saya tulis di atas bot di Kepri di Kepulauan Riau sana. Saya sedang menyeberang pulau karena dikejar deadline. Di tengah gelombang itu, Bapak. Gelombang laut. Di tengah gelombang laut.
Saya menggunakan istilah mencari pahlawan Indonesia karena memang kita kehilangan ide soal kepahlawanan itu. Jadi saya mau memunculkan kembali ide tentang makna kepahlawanan itu. Sebenarnya dulu sasarannya, karena kita dulu di PKS dulu masih partainya kecil, tidak lolos threshold dulu. Sementara kita tidak punya pengalaman. Jadi waktu itu saya memberikan semangat kepada memberi inspirasi anak-anak muda yang mendirikan partai baru, tidak punya pengalaman politik, cuma punya semangat. Dan alhamdulillah sedikit atau banyak buku Dari buku ini ya, luar biasa. itu menginspirasi orang. Berarti memungkinkan juga memenangkan Gelora tahun 2024. Dengan semangat yang sama, bahkan lebih dalam lagi, dan pengalaman yang lebih sempurna. Wow, lebih perfect insya Allah. Itu ya, kita melihat seperti apa dari sosok pemimpin DPN Gelora Indonesia. Saya mau tambahkan. Boleh, silakan Bapak. Bagian akhir dari artikel itu sebenarnya diilhami oleh cerita tentang Roosevelt. Roosevelt ini satu-satunya presiden Amerika yang terpilih lebih dari 2 kali. 3,5 kali, 4 kali sebenarnya. Oke. Dan perlu kita tahu Roosevelt ini cacat. Tapi Roosevelt inilah yang mengantar Amerika menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Roosevelt itu orang hukum. Jadi dia waktu jadi presiden itu, makanya kalau pidato selalu pakai radio supaya tidak kelihatan. Betul. Catatan paling penting tentang Roosevelt itu adalah semua orang yang bekerja bersamanya mendapatkan aura kepahlawanan, semangat untuk bekerja, Kontribusi. keras. Coba kita lihat dengan menggunakan standar proses industri yang sama, kira-kira Amerika itu cuma mampu membuat pesawat tempur itu sekitar 400. Tapi Roosevelt mengatakan targetnya 30.000 pesawat tempur. Berkali lipat. Semua orang menganggapnya gila. Ini orang tua, lagi ngigau ini, udah pikun. Tapi saudara tahu berapa pesawat tempur akhirnya diciptakan oleh Amerika? 50.000. Dari yang cuma mampu 400, dideklar targetnya 30.000, hasil akhirnya Lebih dari target. 50.000. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita di partai Gelora ini punya mimpi menjadikan Indonesia sebagai 5 besar, jangan pikir itu adalah cita-cita yang terlalu besar yang tidak bisa kita capai. Jangan pikir itu adalah mission impossible. Kita ucapkan dulu selamat datang. Selamat datang juga kepada Bapak Hadi Mulyadi telah membersamai kita ya di tengah ini. Langsung didatangkan seorang wakil gubernur dari Kalimantan Timur membersamai kita spesial di pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kita akhiri. Baik, demikian launching perdana sebuah program yang insya Allah ini akan rutin nantinya, yaitu Gelora Talk, diinisiasi oleh Gelora Balikpapan, yang target kita setiap bulan menghadirkan tokoh-tokoh baik tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Insya Allah target ini menjadi rutinitas sebagai program Gelora Talk dari salah satu program Gelora Balikpapan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anies Mata yang menyempatkan waktu di perdana podcast kita Gelora Talk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita Gelora Balikpapan, juga ada Facebooknya Gelora Balikpapan. Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari buku Bapak Anies Mata, yaitu buku Mencari Pahlawan Indonesia. Jangan pernah menanti kedatangan mereka atau menggoda untuk datang ke sini. Mereka tidak akan pernah datang. Mereka bahkan sudah ada di sini. Mereka lahir dan besar di sini, di negeri ini. Mereka adalah aku, kau, dan kita semua. Mereka bukan orang lain. Mereka hanya belum memulai.
Mereka hanya perlu berjanji untuk merebut takdir kepahlawanan mereka. Tepuk tangan untuk kita semua, para pahlawan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.